Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Afifah Abdillah dari Prodi Pendidikan Sejarah. Hari ini kita akan membahas sejarah di Desa Glinggangan. Desa Glinggangan merupakan dari 13 desa di wilayah Kecamatan Prengkuku yang terletak 3 km ke arah timur dari kota kecamatan. Wilayah di Desa Glinggangan memiliki luas 644.380 hektar yang berbatasan dengan sebelah utara Desa Pelem, sebelah selatan Desa Sedeng, sebelah barat Desa Mendolo Kidul dan Ngaderjan, dan sebelah timur Desa Sambong. Untuk kejelasannya, mari kita tonton video ini sampai selesai ya. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, setidaknya ada 17 kepala desa yang pernah memimpin Desa Glinggangan. Desa ini terdiri dari 8 dusun, yaitu Dusun Tempel Kidul, Dusun Tempel Lor, Dusun Dondong, Dusun Ngaluran, Dusun Kerajaan, Dusun Blimbing, Dusun Pelahan, dan Dusun Kuncen. Mata pencaharian di Desa Glinggangan yaitu petani, berkebun, peternak berupa peternakan lele, pembudidayaan ayam potong, dan juga peternak sapi. Selain itu, terdapat juga berbagai banyak kesenian yang ada di Desa Glinggangan dan juga masih ada tradisi yang diteruskan sampai saat ini. Kepingin sumerep ngomong tenang kini towik ayo perang tanding datang gekas hewan adu kapok teneng adu turang kata adu dan sering diantukkan dewe panggilanipun sesepuh adat Jawi Glinggangan. Kula selaku pemerintah Desa Glinggangan masrahaken utawi ngaturaken tumpeng pusakanipun warga masyarakat Desa Glinggangan bilih ing ari kalenggan punika ngawontenaken kirab tumpeng kagem ngestantunaken adat tradisi budaya bersih desa. Lurah Gondo Yono pada tahun 1979 sampai 1989. Bapak Sugito pada tahun 1990 sampai dengan 2006. Bapak Meskat pada tahun 2007 sampai dengan 2013. Bapak Supriyanto di tahun 2013 sampai dengan 2019. Dan mulai tahun 2019 sampai sekarang kepemimpinan dilanjutkan Bapak Wahono Sarjana Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya untuk kita semuanya. Bahwa pada hari ini kita berada di Desa Glinggangan dalam rangka Festival Glinggangan. Glinggangan Festival itu dimulai secara serentak satu tempat itu tahun 2022. Namun saya mulai dari tahun 2020. Mulai saya masuk dusun-dusun, saya menghimpun, akhirnya di tahun 2022 mengerucut menginginkan digelar menjadi satu tempat, yaitu di Puncak Gunung Manggis ini. Yang jelas dari warga masyarakat kepingin kita berkumpul menjadi satu dalam rangka
melestarikan adat tradisi budaya yang ada di Desa Nglingan. Mbah Pancal Jalumampang itu sebetulnya beliau itu adalah utusan dari panjenenganipun Eyang Stroketipo yang disuruh dulu menjadi kepala kampung, dimasukkan di yang namanya daerah Pagersengon yang mempunyai warga 7 rumah dan dia menjadikan daerah itu adalah Pagersengon yang sekarang menjadi nama Dusun Pelan. Intinya terkait dengan bersih desa ini karena naluri budaya dari adat leluhur yang dulu. Setelah Pancal Jalumampang itu menjabat 1805 sampai 1812 itu diambil alih oleh beliau Mbah Martowijoyo yang akhirnya membuka babat nama Desa Nglingan itu adalah Mbah Martowijoyo. Dan itu setiap hari Rabu Wage, kalau ada hari Rabu Wage di bulan Longkang, itulah pelaksanaan adat tradisi bersih desa dilaksanakan. Kalau tidak ada, itu kita harus melaksanakan di hari Jumat Wage Sasi Longkang. Kalau ini sebetulnya seperti puncak Gunung Manggis ini, sebetulnya saya hanya ingin menjadikan tempat pengembangan seni budaya dan tradisi itu di sini. Jadi untuk pengembangan taman wisata dan budaya itu di sini ya seperti itu. Jadi itu misalkan ada generasi yang pengen di sini ya seperti itu berolah seni di sini, saya persilahkannya seperti itu. Pemerintah desa itu menggebrak awal kegiatan itu adalah kebersihan lingkungan. Terus kita lanjutkan dari masing-masing dusun itu kan punya sumber. Untuk penyelamatan sumber mata air itu harus. Tapi kalau yang di sumber mata air itu punya hari tersendiri. Ada juga yang barengnya Rabu Wage juga ada yang Jumat Pahing juga ada. Ini berbeda-beda. Yang jelas lingkungan itu saya suruh bagaimana melestarikan mata air dulunya, dibersihkan semua sumber mata air yang berada di 8 dusun. Itu pernah saya itu melaksanakan 5 hari sampai hari H. Kemungkinan di tahun yang akan datang ini nanti akan lebih besar karena di tahun ini mengingat kondisi lah dalam arti kondisi banyaknya efisiensi anggaran dan sebagainya, hanya kami rampingkannya tidak seperti kemarin. Kalau yang kemarin kan sampai 3 hari 3 malamnya seperti. Tapi kalau di tahun depan ini akan saya buat full dan akan ada tambahan kreasi seni untuk anak-anak generasi seni yang berada di Desa Nglingan ini nanti akan saya tuangkan di sini sebelum puncak prosesi acara bersih desa Arak Tumbuh. Ya, terima kasih Pak Wahono selaku Kepala Desa Nglingan, dan tetap kita dukung untuk melalui medsos untuk pengembangan, selain pengembangan secara aktual tapi secara virtual seperti ini, tapi kita membantu dari desa manapun termasuk Desa Nglingan yang punya potensi yang luar biasa. Terima kasih teman-teman, tetap di Cikalait, like, komen, dan subscribe-nya. Billahi fisabil haq, fasalul kharat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirapan atau ukur rampe yang dibawa ke puncak Gunung Manggis berupa hasil bumi dari masyarakat. Strat berjalan dari Balai Desa Nglingan naik ke puncak Gunung Manggis dengan 2 gunungan besar. Terdiri dari 1 tumpeng, menghasilkan sekitar 50 kg beras, dan gunung satu lagi berisi sayuran dan buah. Bentuk syukur atas penghasilan mereka di tahun ini. Adapun seserahan ingkung setiap RT di seluruh dusun Nglingan yang berkumpul sekitar 18 ingkung. Kegiatan ini terus berlangsung setiap tahun. Almarhum Bapak Supi sebagai kepala desa di Desa Nglingan yang mengajukan Gunung Manggis di belah setengahnya untuk dijadikan lapangan. Setengah gunungnya tetap asri penuh pepohonan, menjadikan daya tarik pariwisata. Bila kita berada di puncak Gunung Manggis, udara sangat sejuk. Sekarang tempat ini sudah berdiri pendopo, menjadikan tempat ini sebagai acara di Desa Nglingan, dengan kata lain titik kumpul masyarakat Nglingan. Kepala Desa Nglingan saat ini yaitu Pak Wahono. Beliau dikenal sebagai sosok yang santun dan humoris. Adapun visi misinya yaitu kula mboten saged mlampah piyambak tanpa dibantu saking piyantunipun ingkang sampun mlampah rumiyin. Kula tiyang bodho mboten gadah napa-napa, namung pengen ngabdi kangge masyarakat. Ibaratipun kula niki cebul nguyah lintang. Itulah kata-kata Wahono yang selalu merendah. Wahono hanya berharap mudah-mudahan di awal hingga akhir kepemimpinannya nanti Desa Nglingan bisa menjadi idaman masyarakat.